Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky, NIM J01418-2010 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Gigi Muhammad Dharma Utama, PhD, SP Pros Konsultan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu video mengenai border molding dan pencetakan fisiologis pada kasus gigi tiruan lengkap. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk prosedur border molding yaitu bunsen dan spiritus, air, pisau malam, dan green stick compound. Sebelum melakukan prosedur border molding, sendok cetak terlebih dahulu dicobakan di dalam mulut pasien, lalu kita periksa beberapa hal dan kita lakukan trimming jika diperlukan. Jadi syarat yang pertama, tepi dari sendok cetak harus lebih pendek 2 mm dari sulcus dan harus memberikan jarak ruang frenulum yang adekuat. Lalu yang kedua, perpanjangan posterior pada maksila harus menutupi hamular notch dan diperpanjang sampai vibrating line. Lalu yang ketiga, sendok cetak mandibula harus menutupi daerah retromolar pad. Jadi prosedur border molding ini dilakukan per regio. Nah, karena kita menggunakan green stick compound sebagai bahan border molding, jadi dilakukan secara bertahap. Compound dipanaskan dengan lampu spiritus dan didinginkan dengan cara direndam di dalam air selama beberapa detik agar pasien tidak merasakan panas dari green stick yang sudah dilunakkan dan agar green stick juga tidak terlalu cair. Jadi green stick tersebut ditambahkan sedikit demi sedikit pada tepi luar sendok cetak individu, kemudian dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien untuk membentuk tepi yang cocok dengan gerakan fisiologis dari struktural anatomi pembatas gigi tiruan. Nah, prosedur border molding dilakukan secara berurutan dimulai dari vestibulum bukal, kemudian vestibulum labial, daerah posterior palatum pada rahang atas dan bagian lingual dari rahang bawah. Yang pertama, border molding rahang atas. Jadi untuk mencetak sayap labial, pada saat sendok cetak dimasukkan, bibir diangkat lalu ditarik ke arah luar dan ke bawah. Lalu pasien diinstruksikan untuk mengerutkan bibir dan mengisap jari sang dokter. Nah, untuk mencetak bagian sayap bukal, pipi diangkat lalu ditarik ke arah luar dan ke bawah. Selanjutnya, untuk mencetak daerah posterior palatal, jadi pasien diinstruksikan untuk mengatakan "ah" dengan singkat. Selanjutnya, untuk prosedur border molding rahang bawah, untuk mencetak sayap labial, pada saat sendok cetak dimasukkan, bibir pasien diangkat ke arah luar, ke atas, dan ke dalam. Untuk mencetak bagian sayap bukal, pipi pasien diangkat ke arah luar, ke atas, dan ke dalam. Lalu untuk mencetak bagian lingual, pasien diinstruksikan untuk menjulurkan lidahnya ke kiri dan ke kanan. Untuk mencetak bagian frenulum lingualis, pasien diinstruksikan untuk menjulurkan lidah dan mendorong lidah ke arah palatal atau menyentuh bibir atas pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pencetakan fisiologis. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu glass plate, semen spatel, dan bahan elastomer yang terdiri dari base dan katalis. Pencetakan fisiologis dilakukan dengan menggunakan bahan cetak lag body. Teknik mencetak dengan bahan ini ialah dengan menggunakan teknik mencetak kompresi. Jadi pertama-tama kita keringkan terlebih dahulu rongga mulut, kemudian kita campurkan base dan katalis dengan perbandingan 1:1, kemudian kita aduk lalu diaplikasikan pada sendok cetak individual. Nah, setelah itu tunggu sampai bahan cetak setting lalu keluarkan secara perlahan. Selanjutnya hasil cetak dicor dengan menggunakan stone gips.